Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Shu Langtian berdiri di tengah halaman latihan Sekte Tian Luo, tubuhnya compang-camping, wajahnya dipenuhi lebam. Di hadapan puluhan murid lain, ia hanya bisa menunduk. Ejekan bergema ke segala arah, menusuk telinganya seperti ribuan jarum. Anjing sekte, cepat menjilat lantai ini sampai bersih. Teriak Yu Mengje sambil menendang mangkuk bubur basi ke wajahnya. Tawa murid-murid lain pecah, seolah pemandangan ini adalah hiburan harian yang tak pernah membosankan. Shu Langtian mengepalkan tangan, namun ia tahu jika melawan, hukum cambuk besi menantinya. Baginya, rasa sakit bukan masalah. Yang lebih menyiksa adalah kata-kata yang selalu mereka ulang, anjing. Kata itu membakar dadanya lebih dalam daripada luka fisik. Tatapan sekilas Bai Roxin dari kejauhan membuat hatinya sedikit bergetar. Ia tidak menolong, hanya menggenggam tangannya erat-erat. Ia lemah dan jika menolongnya, nasibnya akan sama. Shu Langtian mengerti. Suatu saat, ketika Yu Mengje semakin puas menindasnya, Shu mendengar sesuatu bergetar di dalam tubuhnya. Seolah ada rantai yang patah. Suara itu bukan dari luar, melainkan dari dalam jiwanya. Suara gonggongan panjang, rendah, dan berat. Tiba-tiba, Yu Mengje menginjak punggungnya. Gonggonglah anjing, mungkin kalau kau cukup meyakinkan, kami akan memberimu sisa makanan. Semua murid terbahak. Shu Langtian menunduk, bahunya bergetar, entah karena marah atau karena ada sesuatu yang hendak meledak dari dadanya. Saat kepalanya terangkat, mata hitamnya memantulkan kilatan aneh. Bibirnya terbuka dan gonggongan keluar. Bukan gonggongan biasa, suaranya mengguncang halaman sekte, membuat genteng-genteng pecah, formasi pertahanan retak, dan telinga para murid meledak darah. Gonggongan itu bagaikan petir kosmik yang menembus langit. Yu Mengje terlempar puluhan langkah, tulangnya patah, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Shu Langtian dengan ketakutan yang belum pernah dirasakannya. Itu suara apa? Bai Roxin menutup mulutnya, matanya melebar tak percaya. Di balik tatapannya, ada kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Itu bukan suara manusia, tapi Dao, langit seolah mendengar gonggongan itu. Awan hitam berputar, petir berjatuhan, seakan merespons panggilan purba yang baru saja bangkit. Murid-murid yang tadinya menertawakan kini merangkak ketakutan. Shu Langtian terengah, dadanya naik turun. Ia sendiri terkejut. Gonggongan itu keluar begitu saja, seolah dirinya hanyalah wadah dari sesuatu yang lebih besar. Namun di dalam hatinya, sebuah rasa puas tumbuh. Untuk pertama kalinya, ejekan anjing bukanlah aib, melainkan kekuatan. Tetua Shen Wuliang yang kebetulan menyaksikan dari kejauhan menahan napas. Ia berbisik, tak mungkin. Suara itu mirip catatan kuno tentang gonggong kosmik. Shu Langtian menatap para murid yang gemetar. Hatinya tidak lagi ingin menunduk. Jika mereka menyebutnya anjing, maka ia akan menjadi anjing yang gonggongannya mampu menelan langit. Angin bertiup kencang mengibarkan jubah koyaknya. Shu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap ke langit yang bergetar. Senyum dingin terukir di wajahnya. Baiklah, gumamnya lirih, suaranya syarat dengan getaran aneh. Jika aku memang anjing, maka biarlah gonggonganku mengguncang dunia, dan kalian semua akan merangkak di hadapannya. Langit berdentum, seakan menyetujui deklarasi itu. Gonggongan pertama Shu Langtian telah lahir, dan bersamanya lahir jalan baru yang akan membelah alam semesta. Halaman sekte Tian Luo masih berantakan setelah gonggongan Shu Langtian. Genteng runtuh, formasi retak, dan sebagian besar murid tergeletak sambil memegangi telinga mereka yang berdarah. Sunyi mencekam menggantikan tawa ejekan yang biasanya mengisi tempat itu. Yu Mengje yang biasanya paling lantang menghina, kini terduduk dengan wajah pucat. Ia gemetar memandangi Shu Langtian seolah melihat iblis. Kau bukan manusia, kau monster. Suaranya pecah penuh ketakutan. Shu Langtian berdiri tegak, nafasnya berat. Jubahnya yang koyak berkibar tertiup angin, namun auranya kini berbeda. Ia tak lagi terlihat seperti murid rendahan, melainkan sesuatu yang asing, suatu kekuatan yang tidak seharusnya ada di dunia fana. Bai Roxin melangkah mendekat meski tubuhnya masih bergetar. Shu Langtian,
suara barusan. Itu bukan sembarang teriakan. Itu adalah Dao. Matanya berbinar, campuran rasa takut dan kagum. Tetua Shen Wuliang muncul dari balik kerumunan, tongkatnya mengetuk tanah. Semua murid sontak menunduk, tapi tatapan Shen Wuliang hanya tertuju pada Shu Langtian. Anak ini, jalan yang ia jalani tidak biasa. Bisikan itu terdengar jelas, membuat murid-murid saling berpandangan. Shu Langtian menatap lurus ke arah tetua itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin bertanya, namun gonggongan barusan masih membuat dadanya panas. Ia hanya bisa mengepalkan tangan, berusaha menahan gejolak aneh dalam meridiannya. Yu Mengje bangkit dengan susah payah, darah mengalir dari hidungnya. Tetua, hukum dia. Dia bukan murid, dia iblis. Bagaimana mungkin sekte kita membiarkan seekor anjing menguasai Dao? Teriaknya putus asa. Suasana menjadi tegang. Beberapa murid mengangguk setuju, sementara yang lain memilih diam karena trauma gonggongan itu masih melekat. Shen Wuliang tidak langsung menjawab. Ia menutup mata, mengingat kembali teks kuno yang pernah ia baca di ruang rahasia sekte. Suatu hari, gonggongan seekor anjing akan membelah langit dan bumi. Saat itu tiba, dunia akan dipaksa tunduk pada Dao yang hina namun tertinggi. Shu Langtian. Akhirnya Shen Wuliang bersuara. Suaranya berat. Apa kau tahu jalan apa yang baru saja kau buka? Shu Langtian terdiam. Jalan? Baginya itu hanya ledakan emosi. Tapi jauh di dalam tubuhnya, ia merasakan aliran energi asing, seperti ribuan gelombang suara yang menunggu untuk dilepaskan. Aku tidak tahu, jawabnya jujur, suaranya dingin. Aku hanya menggonggong. Murid-murid yang mendengar itu langsung mencibir, meski dengan suara lirih karena takut. Menggonggong, kata itu semakin menguatkan penghinaan mereka, tapi ketakutan membuat mereka tak bisa tertawa seperti dulu. Shen Wuliang menatapnya lama, lalu berkata, itu bukan sembarang gonggongan. Itu adalah Dao suara yang hilang, jalur cultivation yang bahkan para tetua tak berani sebut. Kau baru saja membuka pintu menuju kekuatan yang bisa mengguncang kosmos. Shu Langtian merasakan hatinya bergetar. Dao suara? Ia tak pernah mendengar sekte mengajarkan itu. Baginya, semua hanya pedang, tombak, atau elemen. Tidak ada yang menyinggung soal gonggongan. Yu Mingze kembali bersuara, kali ini penuh kepanikan. Tetua, jangan percaya omong kosong ini. Shu Langtian berbahaya. Jika kita biarkan, dia akan menghancurkan sekte. Bai Rauxin menggertakkan gigi, memberanikan diri berbicara. Tetua, jika kau menghukumnya hanya karena dia berbeda, bukankah itu sama saja dengan menolak Dao yang dipilih langit? Ucapannya membuat murid lain terkejut. Seorang gadis lemah berani membela anjing sekte? Shen Wuliang menghela napas panjang. Anak ini harus diawasi. Mulai sekarang, Shu Langtian, kau bukan lagi murid rendahan. Kau akan ditempatkan di Pavilion Henning, tempat di mana suara Dao diuji. Shu Langtian menunduk, bukan karena patuh, melainkan karena rasa getir. Ia tak tahu apakah ini awal kebebasan atau awal dari belenggu baru. Namun satu hal pasti, gonggongannya tak lagi bisa ia sembunyikan. Di langit, awan hitam masih berputar, seakan menunggu gonggongan berikutnya. Dan di dalam dirinya, Shu Langtian tahu, ia baru saja menapaki jalan yang akan membuat seluruh alam semesta bergetar. Pavilion Henning berdiri di ujung tebing sekte Tianluo, jauh dari keramaian. Bangunannya sederhana, tapi suasana di sekitarnya mencekam. Konon, tempat itu dulunya dipakai para tetua untuk menguji murid berbakat dalam jalur suara, sebelum akhirnya ditutup karena dianggap berbahaya. Shu Langtian melangkah masuk, diiringi tatapan ratusan murid yang berkerumun di kejauhan. Bagi mereka, ini tontonan. Anjing sekte yang tiba-tiba memiliki Dao aneh akan segera dihabisi oleh pavilion terkutuk. Di dalam, udara terasa berat. Dinding-dindingnya penuh ukiran kuno berbentuk gelombang suara, seolah setiap goresan bisa bergetar kapan saja. Lantai batu mengeluarkan dengungan samar saat Shu melangkah. Shen Wuliang berdiri di luar, tongkatnya menancap ke tanah. Shu Langtian, pavilion ini tidak mengenal belas kasihan. Jika Dao yang kau bawa palsu, tubuhmu akan hancur.
Jika dao itu benar adanya, kau akan diterima. Shu Langtian tidak menjawab. Ia menatap ruang kosong di depannya. Dalam hatinya berkecamuk perasaan getir. Semua orang berharap ia mati di sini, namun bagian dalam dirinya justru penasaran. Tiba-tiba, ukiran di dinding menyala. Gelombang suara tak terdengar mulai bergema, membuat udara bergetar. Shu merasakan dadanya ditekan, paru-parunya sesak seolah ribuan gonggongan gaib beradu dalam tubuhnya. Ujian pertama, suara gaib menggema. Tunjukkan bahwa suaramu bukan sekadar teriakan hewan. Tunjukkan Dao. Shu menghela napas. Ia menutup mata, mengingat hinaan demi hinaan, cemoohan, dan tawa murid lain. Semua luka itu bercampur, berubah menjadi bara yang menekan tenggorokannya. Ketika ia membuka mulut, gonggongan keluar. Suara itu menghentak ruangan, membuat ukiran di dinding bergetar hebat. Batu-batu retak, udara terpecah, dan gema suaranya memantul kembali 100 kali lipat lebih keras. Tubuh Shu terguncang hebat. Darah menetes dari telinganya, tapi ia tidak berhenti. Gonggongannya semakin dalam, semakin padat, hingga akhirnya bergabung menjadi satu gelombang yang menghantam inti pavilion. Cahaya emas meledak. Ukiran kuno runtuh, namun dari reruntuhan itu muncul simbol bercahaya berbentuk mulut terbuka, menyerupai gonggongan. Simbol itu masuk ke dada Shu, membakar jiwanya dengan energi asing. Dao Gonggong diterima. Suara gaib itu bergetar, nyaris terdengar seperti lolongan. Shu terjatuh berlutut, napasnya tersengal. Tapi senyum dingin tersungging di wajahnya. Ia berhasil. Di luar, murid-murid yang menunggu terkejut ketika pavilion bergetar keras. Batu-batunya retak, cahaya keluar dari celah-celah dinding, dan suara gonggongan bergema ke seluruh sekte. Bai Ruxin menatapnya dengan mata berkilat, hatinya bergetar. Dia benar-benar diterima. Yu Mengze meremas pakaiannya dengan gusar, wajahnya semakin pucat. Tidak, ini tidak mungkin, dia hanyalah anjing sekte. Bagaimana mungkin pavilion itu mengakuinya? Shen Wuliang sendiri memandang dengan ekspresi tak terbaca. Anak ini benar-benar membuka jalan yang bahkan langit enggan sebut. Jalan gonggongan, dao yang paling hina sekaligus paling menakutkan. Saat pintu pavilion terbuka, Shu Langtian keluar dengan langkah berat. Tubuhnya lemah, namun matanya menyala dengan aura baru. Aura yang membuat semua orang secara insting ingin menunduk. Ia berdiri di depan kerumunan, menatap mereka dengan tatapan dingin. Kalian ingin melihat anjing menggonggong? Mulai sekarang, setiap gonggonganku akan mengingatkan kalian siapa yang sebenarnya hina. Udara di sekitarnya bergetar, seakan alam pun menahan napas. Bukan hanya murid, bahkan tetua pun menyadari. Mulai hari ini, Shu Langtian bukan lagi bahan hinaan. Ia adalah ancaman. Malam itu, pavilion Henning runtuh sebagian, tapi simbol bercahaya yang masuk ke dada Shu Langtian terus berdenyut. Setiap denyutnya seperti gonggongan tak terdengar, memukul meridian dan jiwanya tanpa henti. Shu duduk bersila di sebuah ruangan kosong yang diberikan khusus oleh tetua Shen Wuliang. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras, tapi matanya tetap terpejam. Ia bisa merasakan sesuatu yang asing bersemayam di dalam dirinya. Apa ini? Pikirnya. Setiap kali simbol itu bergetar, tubuhnya seperti diisi ribuan suara. Ada gonggongan marah, gonggongan sedih, gonggongan gembira. Semuanya berpadu, lalu menyalur ke aliran energi spiritualnya. Tiba-tiba, simbol itu meledak dalam pikirannya, memunculkan sebuah suara purba. Gonggongan pertama membelah batas. Tubuh Shu terhempas ke belakang, darah menyembur dari mulutnya. Namun ia segera sadar, ada sesuatu yang berubah. Ia bisa mendengar suara yang tak pernah didengar sebelumnya. Suara bebatuan yang bergetar, suara rumput yang berdesah tertiup angin, bahkan suara detak jantung para murid yang berada jauh di halaman luar. Matanya terbuka, bersinar samar. Ini, kekuatan gonggongan. Aku bisa mendengar dao dunia. Ketika ia bangkit, pintu ruangannya digedor keras. Suara Yu Mengze yang familiar terdengar dari luar. Shu Langtian, jangan berpikir, karena kau lolos dari pavilion Henning, kau bisa berlagak. Malam ini, aku akan membuktikan kau hanyalah anjing yang beruntung. Shu tersenyum tipis.
ia membuka pintu dan menatap Yu Mengje yang membawa beberapa murid pengikutnya. Api obor menari di wajah-wajah mereka yang penuh kebencian. "Berani sekali kau datang," kata Shu dengan suara tenang. Namun di telinga Yu Mengje, suara itu terdengar berbeda. Seolah ada gema gonggongan di balik setiap kata. Yu Mengje meringis, tapi segera menutupi ketakutannya dengan tawa kasar. "Apa yang bisa kau lakukan? Menggonggong lagi? Coba saja, mari kita lihat apakah gonggonganmu bisa melindungimu dari pedang ini." Ia mencabut pedangnya, lalu melancarkan serangan. Pedang itu melesat dengan aura dingin, membelah udara. Murid-murid lain bersorak, yakin Shu akan tumbang. Namun, Shu hanya menarik napas dalam. Dari dadanya, simbol gonggong bergetar. Saat ia membuka mulut, suara gonggongan meledak. Gonggongan itu tak lagi sekadar suara, ia berubah menjadi gelombang tak kasat mata yang menghantam pedang Yu Mengze. Pedang itu bergetar hebat, kemudian retak dan patah, seolah tak sanggup melawan getaran suara. Yu Mengze terlempar ke tanah, mulutnya berdarah. Murid-murid yang bersamanya juga terpental, telinga mereka berdengung keras. Api obor padam diterpa gelombang gonggongan. Shu melangkah mendekat, matanya menyala dingin. "Ingin memanggilku anjing? Baiklah. Tapi ingat, anjing ini tidak lagi hanya menggonggong. Gonggonganku bisa meremukkan langit yang kalian sembah." Yu Mengje merangkak mundur, wajahnya penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa mengeluarkan hinaan. Bai Roxin yang diam-diam menyaksikan dari kejauhan menggenggam erat tangannya. Ia tahu, sejak malam ini Shu Langtian bukan lagi murid rendahan. Jalan barunya telah dimulai, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Di langit, bulan tampak lebih besar, seolah mendengar gonggongannya. Awan perlahan bergerak, membentuk siluet seekor anjing raksasa. Alam semesta sendiri seperti memberi pertanda. Dao gonggongan telah bangkit. Keesokan paginya, Sekte Tianluo digemparkan oleh berita tentang pertempuran semalam. Banyak murid yang mendengar gonggongan Shu Langtian dari kejauhan, dan mereka tak percaya Yu Mengje, murid kebanggaan sekte, dipermalukan di depan pengikutnya. Di halaman utama, murid-murid berbisik dengan nada takut. Katanya, sekali dia menggonggong, pedang patah sendiri. Aku dengar bahkan obor pun padam hanya karena suaranya. Apakah dia masih manusia atau benar-benar iblis anjing? Shu Langtian berjalan melewati kerumunan itu dengan langkah tenang. Tatapannya lurus, wajahnya dingin, membuat para murid spontan menyingkir. Rasa hinaan yang biasa ia terima kini berubah menjadi ketakutan diam-diam. Bai Roxin menemuinya di tepi halaman. Ia tampak cemas, namun juga ada sinar kebanggaan di matanya. "Shu Langtian, kau sudah berbeda, tapi kau harus hati-hati. Setelah kejadian semalam, para tetua pasti memperhatikanmu lebih serius." Shu menoleh padanya, senyumnya tipis namun getir. "Kalau mereka ingin menyingkirkanku, mereka akan datang cepat atau lambat. Gonggonganku tidak akan berhenti hanya karena mereka takut." Tepat saat itu, suara gong keras terdengar dari aula utama. Semua murid dan tetua dipanggil berkumpul. Suasana menjadi kaku. Jarang sekali Sekte Tianluo mengadakan pertemuan besar. Di aula, Tetua Agung Mo Jutong duduk di kursi tertinggi. Matanya yang gelap berkilat seperti api, menatap Shu Langtian seakan menelanjangi jiwanya. Murid-murid langsung menunduk, suasana penuh tekanan. "Shu Langtian," suara Mo Jutong bergema dingin. "Aku mendengar bahwa kau telah menunjukkan kekuatan aneh, kekuatan yang disebut sebagai Dao Gonggong. Sekte kita tidak membutuhkan murid yang sesat. Buktikan bahwa Dao itu layak atau kau akan dihapus dari dunia." Ucapan itu membuat murid-murid terperanjat, murid-murid sebagian tersenyum puas, terutama Yu Mengze yang wajahnya masih dibalut perban. Inilah kesempatan balas dendam yang ia tunggu. Shu Langtian berdiri di tengah aula, tatapannya dingin. "Kalau sekte ingin melihat, maka aku akan tunjukkan. Tapi ingat baik-baik, gonggonganku tidak tunduk pada siapapun, bahkan pada sekte." Tetua lain bergumam kesal, namun Mo Jutong mengangkat tangannya, memberi isyarat agar tenang. "Baiklah, ujian Dao akan dilakukan. Kau akan menghadapi Han Qiumeng, murid jenius dari Paviliun Suara." Nama itu langsung membuat ruangan berdesis. Han Qiumeng dikenal sebagai keajaiban sekte musik,
bisa membuat ribuan pedang menari hanya dengan petikan kecapi. Dibandingkan dengan Shu Langtian yang baru saja belajar menggonggong, semua yakin hasilnya jelas. Han Qiumeng melangkah maju. Wajahnya cantik dingin, mata jernih seperti danau musim gugur, tapi sikapnya penuh kesombongan. Ia menatap Shu Langtian dengan tatapan meremehkan. Menggonggong, itu suara binatang. Suara sejati adalah musik yang menyentuh Dao. Kau akan segera mengerti perbedaan langit dan bumi. Shu Langtian menatap balik tanpa gentar. Suaramu mungkin indah, tapi keindahan tak selalu bisa meruntuhkan langit. Gonggonganku mungkin hina, tapi ia lahir dari luka yang tak bisa dimengerti musik manapun. Kerumunan murid bergetar mendengar percakapan itu. Mereka tahu yang akan terjadi bukan sekadar duel, melainkan benturan dua jalur suara yang tak pernah ada dalam sejarah sekte. Mo Jutong tersenyum tipis. Baik, ujian akan dimulai saat bulan penuh malam ini. Jika Shu Langtian kalah, dia akan dibuang dari sekte dan namanya dihapus dari catatan. Jika menang, matanya menyipit seolah penuh niat tersembunyi. Maka kita akan lihat apakah gonggongannya layak diakui sebagai Dao. Shu Langtian mengangguk. Baginya, ini bukan sekadar ujian. Ini adalah langkah berikutnya. Gonggongan pertamanya sudah membelah batas. Gonggongan berikutnya harus mengguncang musik surga. Malam itu, di bawah cahaya bulan penuh, duel yang akan menentukan jalan hidupnya dimulai. Han Qiumeng membawa kecapi emas, sementara Shu Langtian hanya membawa suaranya. Seluruh sekte menahan napas, menunggu suara siapa yang akan menguasai langit. Bulan penuh menggantung di langit, cahayanya jatuh ke halaman besar sekte Tianluo yang dipenuhi ribuan murid. Semua orang menunggu duel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musik suci melawan gonggongan yang hina. Han Qiumeng duduk bersila di atas panggung batu. Di pangkuannya, sebuah kecapi emas berkilauan, senarnya memantulkan sinar bulan. Jemarinya yang lentik perlahan menyentuh senar, menghasilkan nada pembuka yang lembut namun penuh tekanan. Nada itu menyebar, menembus hati semua murid. Sebagian langsung berlinang air mata, sebagian merasa damai, seakan suara itu membawa mereka ke dunia yang tenang. Musiknya bukan sekadar suara, itu adalah Dao yang murni. Shu Langtian berdiri di seberang, jubahnya sederhana. Tubuhnya masih penuh luka dari ujian sebelumnya. Tidak ada senjata, tidak ada alat musik, hanya suara. Tatapannya dingin, napasnya tenang, menunggu nada itu menguasai langit. Han Qiumeng membuka matanya, menatap Shu dengan senyum tipis. Inilah suara sejati. Kau hanya punya gonggongan. Bagaimana bisa menyentuh Dao dengan itu? Shu tidak menjawab. Ia merasakan gonggongan pertama dalam tubuhnya bergetar, lalu meledak ke tenggorokan. Ia membuka mulutnya, dan suara gonggongan keluar. Gonggongan itu kasar, rendah, tapi membawa kekuatan mentah yang mengguncang tanah. Gelombang suara menghantam nada kecapi, membuat udara bergetar hebat. Murid-murid yang mendengar langsung terhuyung. Beberapa telinga berdarah. Han Qiumeng menekan senarnya lebih keras. Nada berubah, kini tajam seperti ribuan pedang menari. Dari kecapinya, ilusi pedang emas melesat ke arah Shu, siap menebas. Shu menggonggong lagi. Kali ini gonggongannya panjang, dalam, seperti lolongan kosmik. Ilusi pedang hancur satu persatu, pecah menjadi serpihan cahaya. Kerumunan terdiam. Tidak ada yang menyangka gonggongan bisa menandingi kecapi emas. Wajah Han Qiumeng sedikit berubah, tapi ia tidak menyerah. Jemarinya bergerak cepat, menghasilkan melodi bergelombang. Nada itu membentuk samudera luas, ombak raksasa bergulung menuju Shu. Shu menunduk, menahan rasa sakit di dada. Simbol gonggong di dalam dirinya bergetar keras, seolah memberi peringatan. Gonggongan kedua merobek ilusi. Ia mengangkat kepalanya, matanya menyala. Gonggongan meledak lagi, kali ini seperti guntur yang membelah lautan. Ombak ilusi yang diciptakan kecapi langsung robek, terbagi dua, lalu lenyap. Para murid terperangah. Itu bukan hanya suara, itu Dao yang menghancurkan ilusi musik. Han Qiumeng terdiam, jemarinya berhenti di atas senar. Untuk pertama kalinya, hatinya bergetar. Ia merasakan sesuatu yang tak masuk akal. Gonggongan Shu bukan sekadar binatang, melainkan resonansi jiwa yang lahir dari penderitaan. Shu melangkah maju, tatapannya menusuk. Musikmu indah, tapi hanya menyentuh hati yang damai. Gonggonganku,
lahir dari hati yang diinjak, dihina, dan diludahi. Keindahanmu bisa memukau, tapi gonggonganku bisa meruntuhkan langit yang menindas. Ia menggonggong sekali lagi, lebih keras, lebih dalam. Suara itu membuat semua murid berlutut tanpa sadar. Jantung mereka bergetar mengikuti ritmenya. Bahkan Han Qiumeng terhuyung, darah menetes dari bibirnya. Cahaya bulan bergetar, seolah alam semesta sendiri beresonansi dengan gonggongan itu. Shen Wuliang menatap langit dengan wajah pucat. Tak mungkin dia sudah mencapai gonggongan kedua dalam waktu sesingkat ini. Mo Jiutong menyipitkan mata, namun ada kilatan kekhawatiran di sana. Jalan yang ditempuh Shulang Tian bukan hanya aneh, ia berbahaya bagi tatanan sekte, bahkan bagi hukum kosmos itu sendiri. Han Qiumeng menunduk, jemarinya berhenti. Untuk pertama kalinya, ia mengaku kalah. Suaramu bukan hanya gonggongan, itu dao yang bahkan musik tak bisa tandingi. Shulang Tian berdiri tegak menatap seluruh sekte. Suaranya dingin, penuh getaran yang membuat udara tertekan. Mulai malam ini, ingatlah, anjing yang kalian hina telah menemukan suaranya, dan suaranya akan terus mengguncang dunia. Langit bergetar, bulan penuh tampak pecah menjadi serpihan cahaya. Gonggongan Shulang Tian kini diakui oleh alam semesta. Keesokan paginya, sekte Tianluo masih diliputi keheningan. Pertarungan semalam menjadi legenda instan. Para murid berbisik di koridor, di halaman, bahkan di ruang meditasi. Tak ada yang berani menyebut Shulang Tian sebagai anjing lagi. Tapi justru bisikan itu makin menekankan bahwa mereka tak pernah melihat sesuatu seaneh itu sebelumnya. Di puncak menara utama, Shen Wuliang berdiri dengan tangan terlipat. Matanya yang redup menatap lembah, seakan ia melihat jauh ke masa lalu. Dao gonggong, siapa yang bisa menyangka ada jalan seperti itu? Di belakangnya, Mo Jiutong datang, membawa angin harum dari jubahnya yang panjang. Senyum tipis menghiasi wajahnya, namun matanya menyimpan kilau tajam. Guru Agung, jangan tertipu. Itu hanya suara liar yang lahir dari penderitaan. Jalan itu cepat naik, cepat runtuh. Shen Wuliang menghela napas. Tapi malam itu, seluruh sekte bergetar. Itu bukan ilusi, itu pengakuan langit. Mo Jiutong sedikit menunduk, menyembunyikan raut wajahnya. Dalam hatinya, ia menahan rasa gusar. Jika dao gonggong ini dibiarkan, bisa saja menandingi jalanku. Tidak, bahkan bisa merusak seluruh fondasi sekte. Sementara itu, Shulang Tian duduk bersila di gua sederhana yang diberikan sekte kepadanya setelah duel. Tubuhnya penuh luka dalam, setiap gonggongan semalam menguras hidupnya. Tetapi di dalam kesakitan itu ada keheningan baru. Simbol gonggong di tubuhnya kini berdenyut seperti jantung kedua. Ia menutup mata, mendengar suara samar dari dalam. Gonggongan ketiga belum jauh, tapi kau harus memilih apakah ingin menyalak untuk melindungi atau untuk membantai. Seketika, Shu teringat wajah Han Qiumeng yang tersungkur, darah menetes dari bibirnya. Ia tidak merasa bangga. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Di sisi lain, Han Qiumeng masih beristirahat di pavilion pribadinya. Jemarinya gemetar, tak berani menyentuh kecapinya. Seorang murid junior bertanya dengan hati-hati, "Shijie, apakah kau benar-benar kalah dari gonggongan itu?" Han Qiumeng menatap langit-langit, matanya kosong. "Itu bukan sekadar gonggongan, itu suara penderitaan. Aku belum pernah mendengar musik sekuat itu." Ia mengepalkan tangan. "Mulai hari ini, aku harus belajar mendengar dunia, bukan hanya memainkannya." Kabar pertarungan menyebar lebih cepat daripada api. Sekte-sekte tetangga mulai mendengar bisikan tentang anjing gonggong yang mengalahkan musik suci. Ada yang menertawakan, ada pula yang gemetar karena penasaran. Namun di ruang rahasia bawah tanah sekte, Mo Jiutong berdiri di depan altar kuno. Api biru menyala, menampilkan bayangan seorang pria berjubah hitam dengan wajah kabur. "Gonggongan itu semakin kuat," kata bayangan itu dengan suara berat. "Jika dibiarkan, ia bisa membuka gerbang nada kosmik." Mo Jiutong merendahkan tubuhnya. "Jangan khawatir, aku akan menghancurkan jalannya sebelum ia mencapai tahap ketiga." Bayangan itu tertawa lirih. "Bagus. Jika gagal, ingat, sekte ini pun akan kubakar bersama." Mo Jiutong mengepalkan tangannya, lalu berdiri tegak. Wajahnya tak lagi menyimpan senyum ramah,
melainkan keganasan seorang yang siap mengorbankan apapun. Malam harinya, Shu Langtian terbangun karena mimpi aneh. Ia mendengar gonggongan ribuan anjing dari langit bercampur dengan jeritan manusia. Dari kegelapan muncul seekor anjing hitam raksasa dengan mata merah menatapnya. Suaramu belum cukup. Jika kau ingin membelah alam semesta, kau harus rela kehilangan segalanya. Shu terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia meraba dadanya, merasakan simbol gonggong yang kini semakin dalam, seolah-olah sedang menggali ke inti jiwanya. Seketika, suara teredam terdengar dari kejauhan. Teriakan murid sekte. Shu berdiri, berlari keluar. Di gerbang sekte, puluhan murid tergeletak tak sadarkan diri, tubuh mereka menghitam seperti habis terbakar oleh suara gaib. Dari kejauhan, terdengar alunan musik gelap, nada-nada sumbang yang menusuk telinga. Shu menatap, matanya menyipit. Itu dao musik iblis. Suara itu semakin dekat, disertai langkah kaki. Dari balik kabut, muncul seorang pria berjubah hitam. Wajahnya setengah tertutup topeng perak. Senyumnya tipis, matanya bersinar seperti bara. Anjing gonggong, aku datang untuk menguji suaramu. Udara langsung mencekam. Gonggong Shu bergetar dalam tenggorokan, seakan tahu bahwa inilah awal ujian sejati, ujian yang akan menentukannya apakah ia akan tetap menjadi gonggongan yang melindungi atau gonggongan yang menghancurkan. Kabut hitam menelan halaman gerbang sekte Tian Luo. Para murid terkapar, tubuh mereka bergetar di bawah tekanan nada iblis. Shu Langtian berdiri seorang diri, napasnya berat tetapi matanya menyala penuh perlawanan. Pria berjubah hitam bertopeng perak itu melangkah pelan, setiap langkahnya membuat tanah bergetar seakan dunia menolak kehadirannya. Dari kecapi hitam di tangannya mengalun nada-nada rendah yang mampu merobek daging dan jiwa sekaligus. Shu Langtian, suara pria itu berat dan bergema. Gonggonganmu membuat dunia gemetar. Namun, apakah gonggongan seekor anjing bisa menyaingi musik iblis yang lahir dari 1000 kutukan? Shu tidak langsung menjawab. Ia merasakan tenggorokannya terbakar. Gonggongan semalam melukai nadinya, namun saat mendengar nada iblis itu, simbol gonggong di dadanya mulai bergetar seolah marah. Akhirnya, Shu tersenyum dingin. Aku tak peduli apakah kau menyebutku anjing. Selama suaraku bisa melindungi, maka biarkan gonggonganku menelan musikmu. Pria itu tertawa rendah. Jemarinya menekan kecapi, menghasilkan dentuman suara keras seperti 1000 lonceng pemakaman. Murid-murid yang masih sadar langsung memuntahkan darah, beberapa bahkan pingsan. Shu mengatupkan giginya. Ia menarik napas panjang. Lalu dari dalam tubuhnya keluar gonggongan pertama malam itu, suara berat dalam mengguncang udara. Kabut hitam yang menyelimuti seketika terpecah, namun kecapi iblis tak berhenti. Pria bertopeng perak menyipitkan mata. Menarik, kau tidak runtuh setelah nada iblisku, tapi mari kita lihat setelah 30 nada berikutnya. Jemarinya menari liar, setiap petikan mengeluarkan nada tajam yang bisa memecah bebatuan. Shu merasakan darah menetes dari telinganya, tapi ia menolak mundur. Ia kembali menggonggong. Kali ini suara kedua lebih keras dan dalam. Gonggongan itu memantul di dinding sekte, menciptakan resonansi hingga pilar-pilar berguncang. Nada dan gonggongan bertabrakan di udara, menciptakan gelombang suara tak kasat mata. Batuan meledak, pohon-pohon hancur berkeping. Dunia seakan tak kuat menahan benturan dua dao suara yang berbeda. Di kejauhan, Shen Wuliang dan para tetua mengamati dengan wajah tegang. Itu bukan sekadar duel, gumamnya. Itu adalah pertarungan dao yang bisa mengubah arah sekte ini. Mo Jiutong berdiri di sisi lain, matanya penuh cahaya gelap, namun dalam hatinya ia berkata, "Bagus, hancurkan dirimu, Shu Langtian. Jika iblis itu membunuhmu, aku tak perlu mengotori tanganku." Sementara itu, Han Qiumeng yang masih lemah berjalan tertatih keluar pavilionnya. Matanya membelalak melihat Shu dan pria bertopeng saling menghantam dengan suara. Jantungnya berdegup keras. Gonggongannya lebih berat dari semalam. Apa dia akan binasa di sini? Pria bertopeng semakin mempercepat permainan kecapinya. Nada demi nada menusuk jantung Shu, membuatnya terhuyung. Darah memenuhi mulutnya, namun simbol gonggong di dadanya tiba-tiba menyala semakin terang. Gonggongan ketiga. Shu berbisik, suaranya serah.
langit seakan ikut bergetar. Ia membuka mulut dan suara gonggongan ketiga keluar, berbeda dari sebelumnya. Kali ini seperti ribuan serigala yang meraung bersama. Gelombang suara itu menerjang nada iblis, menghancurkannya dalam sekejap. Pria bertopeng terpental mundur, kecapinya retak. Untuk pertama kalinya, matanya membelalak di balik topeng. Tidak mungkin. Gonggongan ketiga. Kau sudah mencapai tahap itu? Shu berdiri terengah-engah, tubuhnya bergetar, darah mengalir dari hidung dan telinganya, tetapi matanya bersinar. Aku tak peduli apa yang kau sebutkan. Selama aku bisa menggonggong, aku akan melawan sampai akhir. Pria itu diam sejenak, lalu tertawa rendah. Baiklah Shu Langtian, kau layak hidup untuk saat ini. Tapi ingat, setiap gonggonganmu mendekatkanmu pada kehancuran. Suaramu bukan hanya melindungi, ia juga bisa memanggil sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Ia menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Shu yang jatuh berlutut, hampir pingsan. Di langit, guntur berdentum meski tak ada awan hitam. Seakan alam semesta merespons pertarungan itu. Dan dalam hati Shu, suara asing berbisik lagi. Teruslah menggonggong dan kau akan membuka pintu yang bahkan langit pun takutkan. Shu Langtian duduk bersila di tengah ruang meditasi yang remuk akibat pertarungan. Setiap tarikan, napasnya terasa seperti menelan pisau. Di sekujur tubuhnya, urat-urat berwarna hitam samar merayap, hasil benturan gonggongan ketiga dengan nada iblis. Han Qiumeng berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. Kau bodoh, katanya sambil gemetar. Gonggongan ketiga itu, tubuhmu belum siap. Kalau kau terus memaksanya, nadimu bisa pecah, jiwamu hancur. Shu membuka mata. Tatapannya tenang meski bibirnya penuh darah kering. Kalau aku tak melakukannya, sekte ini sudah rata dengan tanah. Aku lebih suka pecah daripada membiarkan Tian Luo binasa. Han Qiumeng menggertakkan giginya. Dalam hati, ia merasa marah sekaligus takut. Shu bukan murid terkuat, bahkan bukan murid pilihan. Tapi mengapa hanya dia yang berani menentang musik iblis itu? Di ruangan lain, Shen Wuliang berdiskusi dengan para tetua. Pria bertopeng perak itu jelas utusan dari sekte Heiyin, ucapnya. Nada iblisnya bukan sekadar seni bela diri, itu dao suara yang diwariskan sejak zaman kuno. Seorang tetua tua menghela napas. Kalau begitu, artinya mereka datang untuk menguji Shu Langtian. Pertanyaannya, mengapa? Apa yang membuat seorang bocah hina jadi target musuh sebesar itu? Shen Wuliang hanya terdiam. Pikirannya kembali ke suara gonggongan yang ia dengar semalam. Getaran itu bukan sekadar serangan, melainkan sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang bahkan dao biasa tak mampu jelaskan. Sementara itu, di dalam ruang meditasi, Shu kembali merasakan sesuatu aneh. Setiap kali ia menutup mata, ia mendengar gonggongan lain, bukan dari mulutnya, melainkan dari kedalaman jiwanya. Gonggongan itu berat, panjang, seakan berasal dari makhluk purba. Ia menggigil. Apa itu? Suaraku? Atau sesuatu lain yang terikat padaku? Han Qiumeng melihat tubuh Shu tiba-tiba memanas. Simbol gonggong di dadanya bersinar lagi, kali ini lebih liar. Shu, hentikan kultivasimu. Kau akan terbakar dari dalam, serunya. Namun Shu tak bisa menghentikannya. Ia seperti terseret ke dalam ruang gelap. Di sana ia berdiri di padang tak berujung dan di hadapannya ada seekor anjing raksasa berwarna perak. Matanya menatap tajam, tubuhnya sebesar gunung. Manusia kecil, suara anjing itu bergema dalam pikirannya. Gonggonganmu membangunkanku. Aku adalah gonggong tertua yang pernah membuat langit runtuh dengan sekali suara. Mengapa kau mengganggu tidurku? Shu tercekat. Ia mencoba menjawab, tapi suaranya lenyap. Akhirnya ia hanya menunduk. Anjing raksasa itu mendekat, setiap langkahnya membuat ruang bergetar. Tubuhmu rapuh, suaramu belum matang, tapi kau berani menggunakan gonggongan ketiga. Itu berarti kau dipilih untuk menjadi wadahku. Shu terperanjat. Wadah? Anjing itu menunduk, menatap lurus ke matanya. Kau akan terus menggonggong, dan setiap gonggongan akan membuka segel-segel yang menahanku. Namun ingat, saat segel terakhir pecah, kau tidak lagi Shu Langtian. Kau akan jadi aku. Shu terbangun dengan terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat.
Han Qiumeng berjongkok di sampingnya, khawatir. Apa yang terjadi? Kau berteriak seakan dikejar iblis. Shu tidak menjawab. Tangannya bergetar, matanya penuh keraguan. Apakah aku hanya pion atau benar-benar bisa menjadi diriku sendiri? Di luar ruang meditasi, Mo Jiutong berdiri di atap pavilion, tersenyum sinis. Bagus, teruslah menggonggong Shu Langtian. Biar tubuhmu pecah, dan ketika itu terjadi, aku akan memungut kekuatanmu sebagai milikku. Langit sore itu mendung. Angin membawa bisikan-bisikan aneh, seolah seluruh alam menunggu gonggongan berikutnya. Shu Langtian menatap telapak tangannya yang bergetar. Setiap denyut nadinya kini dipenuhi suara samar gonggongan purba, seakan ada makhluk asing yang ikut bernapas di dalam tubuhnya. Rasa takut bercampur dengan gairah kekuatan membuat hatinya tidak tenang. Han Qiumeng memperhatikan dengan tatapan khawatir. Kau tidak boleh gegabah lagi, Shu. Kalau kau terus memaksa, kau akan menjadi boneka kekuatan itu. Apa kau benar-benar ingin kehilangan dirimu sendiri? Shu mengangkat kepalanya, matanya berkilat. Kalau aku tidak menguasainya, maka aku hanya akan jadi pion. Aku harus menjadi tuan atas gonggongan ini, bukan budaknya. Malam itu, Shu pergi ke tebing sunyi di luar sekte. Angin gunung berhembus kencang dan bulan merah menggantung di langit. Ia duduk bersila, menutup mata, lalu mulai menyalurkan energi ke simbol gonggong di dadanya. Tiba-tiba, dunia sekitarnya lenyap. Ia kembali ke padang luas tanpa batas, tempat anjing perak raksasa menunggunya. Kali ini, makhluk itu sedang duduk, matanya redup namun dalam. Manusia kecil, kau datang lagi. Suara anjing tua itu bergema. Apa kau ingin dilumat oleh suaraku kali ini? Shu menggenggam tinjunya. Tidak, aku ingin belajar. Ajarkan aku bagaimana mengendalikan gonggongan ini. Kalau tidak, aku akan binasa. Anjing itu terdiam lama, lalu mengeluarkan suara tawa rendah. Mengendalikan? Gonggongan bukan sesuatu yang bisa dikendalikan. Gonggongan adalah kebenaran alam semesta. Jika kau ingin menggunakannya, pertama-tama kau harus menjadi bagian dari kebuasan itu. Shu menahan napas. Kalau begitu, ajari aku cara menjadi buas. Anjing raksasa itu menggeram. Baik, tapi kau akan menanggung harga. Tiba-tiba, Shu merasa tubuhnya ditelan suara. Ribuan gonggongan meledak di telinganya, masing-masing membawa emosi liar, amarah, kesepian, kehampaan, dan nafsu menghancurkan. Ia berteriak, tubuhnya hampir hancur oleh ledakan suara itu. Di dunia nyata, Han Qiumeng yang diam-diam mengikutinya melihat tubuh Shu bergetar hebat. Suara gonggongan aneh bergema dari dadanya hingga bebatuan di sekitarnya retak. Shu, hentikan! Kau bisa mati, serunya. Namun Shu tidak berhenti. Ia justru mengaum balik ke langit. Gonggongan pertamanya kali ini bukan serangan, melainkan jeritan jiwa yang liar. Suara itu membuat kawanan binatang buas di hutan lari ketakutan, dan burung-burung jatuh dari langit. Anjing raksasa dalam ruang batin tersenyum tipis. Ya, teruskan. Semakin liar, semakin dekat kau denganku. Tapi tiba-tiba, Shu mengingat sesuatu. Tatapan penuh percaya Shen Wuliang, suara Han Qiumeng yang selalu menegurnya, dan ejekan orang-orang yang menyebutnya anjing hina. Dari dalam dirinya muncul amarah lain, bukan sekadar buas, melainkan tekad untuk membuktikan dirinya. Ia berteriak, aku bukan sekadar wadahmu, aku adalah Shu Langtian, gonggonganku milikku sendiri. Suara itu mengguncang dunia batinnya. Anjing raksasa terperanjat, matanya menyipit. Berani sekali kau menentangku. Gonggongan, Shu berikutnya meledak. Kali ini memaksa anjing raksasa mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, makhluk purba itu tampak terdesak. Di dunia nyata, langit malam bergetar. Awan-awan tersibak dan bulan merah retak menjadi serpihan cahaya. Han Qiumeng menutup telinganya, berlutut karena tak kuat menahan getaran itu. Ketika suara berhenti, Shu membuka mata. Napasnya tersengal, namun dalam sorot, matanya ada sesuatu yang baru. Api liar yang tak bisa dipadamkan. Han Qiumeng mendekat, gemetar. Shu, apa yang baru saja kau lakukan? Shu menatap tangannya, tersenyum lemah. Aku menolak jadi wadah. Aku akan membuat gonggong tertua tunduk padaku. Kalau dia makhluk buas, maka aku akan jadi buas yang lebih besar. Di kejauhan, Mo Jiutong yang mengamati dari balik kabut menyeringai.
Hahaha, menarik. Kalau benar kau bisa menjinakkan makhluk itu, maka kau akan jadi senjata yang lebih berharga daripada sekte manapun. Langit kembali sunyi, tapi di udara masih tersisa gema samar suara gonggong, seakan alam semesta sedang menunggu ledakan berikutnya. Fajar menyingsing di atas pegunungan Langkong, namun ketenangan pagi itu terguncang oleh gonggongan samar yang menggema dari lembah. Para murid sekte kecil terbangun dengan tubuh gemetar, seakan ada makhluk purba yang sedang berjalan di dekat mereka. Shu Langtian duduk bersila di ruang meditasi sederhana. Keringat deras menetes, wajahnya pucat, namun matanya menyala dengan tekad. Di dalam tubuhnya, suara gonggong purba tak pernah berhenti, mengguncang setiap nadi dan meremukan organ dalamnya. Han Qiumeng berdiri di luar, tangannya mengepal. Ia ingin masuk, tapi juga takut mengganggu proses berbahaya itu. Kalau dia gagal, dia mungkin tidak akan kembali lagi, bisiknya lirih. Dalam ruang batin, Shu kembali berhadapan dengan anjing perak raksasa. Kali ini, makhluk itu melingkar seperti naga. Tubuhnya sebesar gunung, sorot matanya menembus jiwa. Manusia kecil, kau ingin membuatku tunduk, maka buktikan bahwa gonggonganmu lebih keras daripada milikku, kata makhluk itu dengan suara yang bergema di seluruh ruang. Shu menatapnya, darah menetes dari sudut bibirnya. Aku tidak akan tunduk. Kalau kau suara kehampaan, maka aku akan jadi suara keberadaan. Aku akan menggonggong bukan karena buas, tapi karena aku hidup. Anjing raksasa tertawa, taringnya berkilat. Kata-kata indah, tapi kosong. Mari lihat, apakah kau bisa bertahan dari ujian. Langit ruang batin runtuh dan Shu terhempas ke dalam samudera hitam. Dari kegelapan, ribuan gonggongan muncul, masing-masing membawa bentuk anjing-anjing purba yang haus darah. Mereka melompat, mengoyak tubuh Shu, mencoba merobek jiwanya. Di dunia nyata, tubuh Shu bergetar keras. Suara tulangnya patah terdengar, meski tak ada serangan fisik. Han Qiumeng meneteskan air mata. Shu, jangan mati di depanku. Shu dalam ruang batin meraung. Ia merasakan tubuhnya hancur. Namun dari kehancuran itu muncul suara lain, suara hatinya sendiri. Gonggongan yang tidak liar, melainkan penuh keberanian. Aku Shu Langtian, teriaknya, menggonggong dengan suara yang berbeda dari sebelumnya. Suara itu menggema, mengusir kegelapan. Anjing-anjing purba lenyap satu persatu, meledak menjadi debu suara. Samudra hitam retak dan Shu berdiri di atas tanah bercahaya. Gonggongannya menciptakan langit baru, terang, dan penuh bintang. Anjing perak raksasa tampak terkejut. Kau menciptakan dunia dengan gonggonganmu sendiri? Shu terengah, namun tersenyum tipis. Kalau gonggonganmu adalah kehampaan, maka gonggonganku adalah penciptaan. Mulai sekarang, aku bukan sekadar muridmu, aku lawanmu. Anjing itu menyipitkan mata. Berani sekali. Kalau begitu, aku akan menunggu hari kau benar-benar bisa menundukkanku. Jangan lupa, manusia kecil, aku adalah gonggong tertua, suara pertama yang lahir bersama alam semesta. Shu terbangun dengan teriakan keras. Ruang meditasi bergetar, dinding batu retak, dan angin bergemuruh. Han Qiumeng berlari masuk, menahan tubuhnya yang hampir roboh. Dia menatapnya dengan mata berkaca. Kau, selamat? Shu tersenyum tipis meski wajahnya pucat. Bukan hanya selamat, aku baru saja membuat gonggonganku sendiri. Tiba-tiba, langit di atas sekte itu mendung. Awan hitam pekat menggantung dan dari kejauhan terdengar teriakan murid sekte lain. Bendera hitam besar berkibar di langit bertuliskan simbol tengkorak anjing. Han Qiumeng menegang. Itu, sekte Heiyin. Mereka sudah menemukan kita. Shu mengepalkan tangan, matanya berkilat. Bagus, aku butuh lawan untuk menguji gonggonganku yang baru. Dari dalam awan hitam, Mo Jiutong melangkah keluar, berdiri di atas pedang hitam raksasa. Senyumnya menyeringai ke arah Shu. Akhirnya kau menunjukkan dirimu, wadah gonggong tertua. Mari lihat, apakah gonggongmu bisa menandingi neraka. Langit dipenuhi awan hitam pekat, seolah seluruh surga menutup diri dari bumi. Bendera tengkorak anjing sekte Heiyin berkibar liar, menebarkan aura kematian. Dari dalam awan, ribuan murid berpakaian hitam turun dengan formasi seperti kawanan serigala yang mengincar mangsa. Para murid sekte kecil ketakutan, wajah pucat mereka jelas menunjukkan kepanikan.
Mereka bukanlah sekte besar, hanya punya sedikit orang dan kekuatan seadanya. Han Qiumeng menggenggam pedangnya, menahan rasa gemetar di tubuh. Shu, apa kita benar-benar bisa bertahan dari ini? Shu Langtian berdiri di tengah halaman sekte, tubuhnya masih lemah setelah ujian batin semalam. Namun, matanya tidak lagi sama. Ada kilau bintang di sana, tenang sekaligus tajam. Bertahan? Tidak. Kita akan membuat mereka menyesal telah datang. Mo Jiutong melangkah maju di atas pedang hitamnya, rambut panjang berkibar. Senyumnya penuh ejekan. Shu Langtian, orang-orang bilang kau sekadar anjing hina yang tak punya rumah. Sekarang, kau benar-benar akan mati sebagai anjing di tanah sekte kecil ini. Shu menatapnya dengan dingin. Kau salah, anjing bisa menggigit dan gonggonganku bisa membelah semesta. Tawa keras meledak dari mulut Mo Jiutong. Dengan sekali gerakan tangan, ratusan murid sekte Heiyin menerjang, membawa pedang, tombak, dan teknik kegelapan. Tanah bergetar, udara penuh dengan bau darah yang belum tertumpah. Han Qiumeng menggertakkan gigi, bersiap bertarung. Namun sebelum ia melangkah, Shu mengangkat tangannya. Mundur, pertarungan ini milikku. Ketika pasukan hitam menyerbu, Shu menghela napas panjang. Dari dadanya, suara gonggongan menggelegar, bukan suara biasa, melainkan gonggongan yang membawa gema bintang. Uff! Getaran suaranya meledak di udara. Murid-murid sekte Heiyin yang berada di barisan depan langsung terpental. Tubuh mereka pecah seperti kaca dihantam gelombang. Tanah terbelah, bukit kecil runtuh, dan udara dipenuhi dengan riak suara berbentuk gelombang cahaya. Han Qiumeng ternganga, jantungnya berdetak kencang. Itu bukan sekadar gonggongan. Itu seperti suara dunia baru lahir. Mo Jiutong menghentikan tawa, wajahnya sedikit berubah. Kau sudah berhasil menyatu dengan gonggong tertua? Menarik, berarti aku harus serius. Ia mengangkat tangannya, lalu dari dalam awan hitam muncul seekor anjing raksasa berwarna arang dengan 3 kepala. Suaranya melolong panjang, menciptakan badai gelap yang menelan langit. Kenalkan, kata Mo Jiutong dengan suara penuh kebanggaan. Ini adalah Hei Yaoshen, roh anjing neraka yang kubangkitkan dari ribuan jiwa yang kurampas. Mari kita lihat apakah gonggonganmu bisa melawan suara neraka ini. Anjing 3 kepala itu menggonggong serentak. Suaranya seperti besi berkarat diseret di neraka, menusuk jiwa setiap orang yang mendengarnya. Beberapa murid sekte kecil langsung pingsan, telinga mereka berdarah. Shu tidak bergeming. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi dengan sorot tajam. Kalau begitu, mari kita ukur siapa yang lebih keras. Suara gonggongan Shu meledak lagi, kali ini lebih besar, lebih luas. Suara itu bukan sekadar dentuman, melainkan getaran yang menyusun ulang udara, memecah awan hitam. Langit yang tadinya kelam mulai robek memperlihatkan cahaya biru. Gelombang suara bertabrakan. Gonggongan Shu melawan lolongan anjing neraka. Udara terbelah menjadi 2 kutub, setengahnya hitam dengan aura neraka, setengahnya bercahaya dengan aura penciptaan. Para murid kedua sekte menjerit, tak kuat berdiri di tengah benturan suara itu. Gunung di kejauhan runtuh, pohon-pohon tercabut dari akarnya, dan sungai-sungai meluap tak terkendali. Han Qiumeng menggenggam pedangnya lebih erat, matanya berkilau dengan air mata. Shu, kau bukan anjing hina, kau adalah gonggongan dunia itu sendiri. Mo Jiutong masih berdiri dengan percaya diri meski tubuhnya bergetar. Kau memang kuat, tapi kekuatanmu masih muda. Gonggonganmu takkan bertahan lama. Shu tersenyum tipis, darah menetes dari sudut bibirnya. Kalau gonggonganmu lahir dari kematian, maka gonggonganku lahir dari kehidupan. Itulah bedanya kita. Suara Shu meledak sekali lagi, kali ini lebih keras, lebih murni. Gonggongannya menembus suara neraka, memecahkan kepala tengah anjing raksasa itu. Ledakan besar terjadi, cahaya bercampur dengan kegelapan mengguncang seluruh pegunungan. Ketika debu mereda, Shu berdiri dengan napas terengah, sementara Mo Jiutong menatapnya dengan wajah pucat, jelas terkejut. Seorang anjing hina berani membuatku mundur 1 langkah. Mo Jiutong menggertakkan gigi. Baik, kau sudah menandatangani hukuman matimu sendiri. Shu menatapnya dingin, suaranya serak namun tegas. Aku sudah mati ribuan kali dalam hinaan orang lain.
Tapi kali ini, aku hidup sebagai gonggongan abadi. Tanah masih bergetar hebat akibat benturan gonggongan Shu Langtian melawan lolongan anjing neraka. Awan hitam yang menutupi langit terkoyak, cahaya biru keperakan jatuh dari celah, seolah langit itu sendiri menyorotkan panggung bagi dua makhluk yang bertarung. Mo Jutong melayang di udara, jubah hitamnya berkibar liar, matanya menyala dengan amarah yang membara. Shu Langtian, aku mengakui gonggongamu mampu mengguncang alam, tapi jangan sombong. Kau baru saja melangkah ke ranah kekuatan itu, sementara aku sudah berenang di dalam kegelapan selama puluhan tahun. Shu mengusap darah dari bibirnya, napasnya berat, namun tatapannya dingin. Jangan terlalu banyak bicara. Kalau ingin membunuhku, lakukan sekarang. Aku tidak akan menunduk pada bajingan seperti dirimu. Mo Jutong tersenyum bengis. Dari balik jubahnya, keluarlah sebuah lonceng hitam berukuran kecil, mengambang dengan aura menakutkan. Ini adalah Heiling Zhong, lonceng iblis yang memakan 7 sekte dalam satu malam. Dengan dentangannya, jiwa-jiwa akan tercerai-berai, tubuh mereka akan berubah menjadi abu. Han Qiumeng berteriak dari kejauhan. Shu, jangan hadapi itu sendirian. Itu pusaka iblis tingkat langit. Namun Shu hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tetap diam. Aku tidak sendirian, ucapnya pelan. Gonggonganku adalah nyawa yang bersama denganku. Mo Jutong mengangkat tangannya, lalu Heiling Zhong berdentang. Suaranya bukanlah sekadar bunyi logam, melainkan raungan neraka yang menembus ke dalam tulang. Beberapa murid sekte kecil langsung jatuh ke tanah. Tubuh mereka menggigil, sebagian bahkan mengeluarkan busa dari mulut. Shu menggertakkan gigi, tubuhnya bergetar menahan suara itu. Namun, dari dalam tubuhnya, cahaya biru mulai menyala. Ia menggonggong lagi. Wolf! Gonggongannya kali ini beresonansi, bukan hanya menahan dentang lonceng, melainkan mengubahnya menjadi alunan berbeda. Suara dentang yang semula penuh kegelapan berubah seperti riak gelombang air yang jernih. Murid-murid sekte kecil yang hampir mati tiba-tiba sadar kembali. Tubuh mereka dipenuhi energi kehidupan. Mo Jutong terkejut. Apa yang kau lakukan? Shu tersenyum samar meski tubuhnya lemah. Kau kira gonggongan hanya bisa menghancurkan, gonggonganku bisa menciptakan. Aku menolak aturan suaramu dan aku menuliskannya ulang. Amarah Mo Jutong meledak. Ia mengangkat tangan keduanya, anjing neraka 3 kepala yang sempat terluka kini kembali muncul. Kali ini dengan rantai neraka melilit tubuhnya. Makhluk itu melolong, menggetarkan bumi. Shu membalasnya. Gonggongannya meluncur, membentuk gelombang suara berbentuk lingkaran yang merambat ke langit. Gelombang itu berubah menjadi seekor anjing cahaya raksasa dengan bulu-bulu perak bercahaya. Ini, gonggong anjing semesta? Bisik Han Qiumeng dengan wajah tak percaya. Itu teknik kuno yang konon hanya milik leluhur terlarang. Anjing cahaya dan anjing neraka bertabrakan, menciptakan ledakan suara. Satu menggema dengan kehangatan kehidupan, yang lain memuntahkan keputusasaan kematian. Mo Jutong melayang mundur, darah menetes dari telinganya. Ia menggertakkan gigi. Aku tidak akan kalah dari sampah sepertimu. Heiling Zhong, bunuh dia. Lonceng iblis berdentang lebih keras, menembakkan gelombang hitam yang memutus udara. Shu hampir roboh, darah mengalir deras dari hidung dan mulutnya. Namun ia menutup matanya, merasakan denyut gonggongannya. Jika gonggonganku adalah semesta, maka aku akan membuatnya lahir kembali. Suara Shu meledak, lebih keras, lebih murni dari sebelumnya. Gonggongannya kali ini bukan hanya terdengar di pegunungan itu, tapi juga sampai ke sekte-sekte lain di ribuan li jauhnya. Burung-burung berhenti terbang, binatang buas menunduk, dan bahkan kultivator-kultivator tingkat tinggi merasakan getaran jiwa mereka. Gelombang suara itu menelan Heiling Zhong, memecahkan lonceng iblis itu menjadi ribuan serpihan. Mo Jutong terbelalak, tubuhnya diguncang oleh benturan balik pusaka itu. Tidak, ini tidak mungkin. Aku yang seharusnya. Suaranya terputus saat gonggongan Shu menghantamnya langsung. Tubuh Mo Jutong terpental jauh, menembus 3 gunung, hingga akhirnya lenyap ke dalam kabut darah. Keheningan jatuh, Han Qiumeng berlari ke arah Shu yang jatuh berlutut, wajahnya pucat,
tubuhnya gemetar hebat. Shu, kau benar-benar membelah semesta dengan gonggonganmu. Shu tersenyum lemah menatap langit yang perlahan cerah. Aku bukan anjing hina, aku adalah suara dunia ini. Namun sebelum mereka sempat bernapas lega, langit kembali bergetar. Dari celah ruang muncul sebuah tangan raksasa berwarna emas, seolah dewa itu sendiri sedang turun. Suara berat terdengar, penuh wibawa. Siapa yang berani memecahkan pusaka warisan neraka tanpa izin langit? Han Qiumeng ternganga. Itu suara dari klan langit kekal. Shu menatap ke atas dengan tatapan penuh amarah bercampur tekad. Kalau langit ikut campur, maka gonggonganku akan menggonggong melawan langit. Langit terbelah. Dari retakan cahaya emas, turun perlahan sosok berjubah putih keemasan, wajahnya tidak jelas, seolah ditutupi tirai kabut ilahi. Namun aura yang menyertainya membuat gunung-gunung runtuh, sungai mendidih, dan semua orang berlutut tanpa sadar. Han Qiumeng tercekik napasnya. Itu salah satu penegak hukum dari klan langit kekal. Mereka jarang sekali turun ke dunia fana. Shu Langtian berdiri goyah, tubuhnya penuh luka, namun matanya menolak tunduk. Aku tidak peduli siapapun kau. Kalau kau datang hanya untuk menindas, maka kau adalah musuhku. Sosok itu mengangkat tangannya, dan dari langit turun sebuah gulungan emas yang terbentang. Pada gulungan itu tercatat ribuan nama, setiap hurufnya bersinar seperti hukum semesta. Ia menunjuk Shu. Namamu tidak tertulis di kitab kekekalan. Itu berarti kau tidak seharusnya ada. Suaramu adalah penyimpangan. Hari ini aku datang untuk menghapus gonggonganmu dari dunia. Shu terdiam sejenak. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk jiwanya. Tidak seharusnya ada, jadi aku hanya sampah yang bahkan tidak diakui langit? Han Qiumeng berteriak. Jangan dengarkan dia. Kalau langit menolakmu, itu artinya kau melampaui langit itu sendiri. Penegak hukum menurunkan telapak tangannya. Langit mendidih, petir emas turun, membentuk palu cahaya sebesar gunung. Musnah bersama gonggonganmu, anjing hina. Shu berdiri. Darah menetes dari bibirnya. Namun tatapannya dingin. Ia mendongak, suara seraknya memecah keheningan. Kalau aku tidak tertulis, maka aku sendiri yang akan menuliskan namaku di atas langit. Ia mengaum, gonggongan kali ini bukan hanya suara, melainkan pancaran cahaya biru yang menembus petir emas. Suara itu mengguncang gulungan kitab kekekalan, membuat huruf-huruf di dalamnya bergetar dan kehilangan bentuk. Penegak hukum menyipitkan mata. Bagaimana mungkin kitab ini mencatat hukum semesta? Tidak ada yang bisa mengusiknya. Namun, gonggongan Shu terus merambat, menggoreskan satu huruf baru di tengah gulungan emas. Huruf itu bukan milik bahasa kuno maupun suci, melainkan aksara gonggong, sebuah bentuk aneh yang menyerupai bekas cakaran-cakar anjing di udara. Han Qiumeng ternganga. Dia sedang menulis ulang hukum dengan gonggongannya. Ledakan besar terjadi. Petir emas tercerai-berai, palu raksasa hancur jadi serpihan. Shu jatuh berlutut, hampir pingsan, tapi tetap menegakkan kepalanya. Langit tidak memberiku nama, maka aku adalah gonggongan yang menamakan dirinya sendiri. Aura Shu berubah drastis. Bulu samar berkilau muncul di sekujur tubuhnya. Giginya memantulkan cahaya biru. Matanya seperti dua bintang yang berputar. Gonggongannya bergema, tapi kali ini tidak hanya suara, melainkan gema yang merambat ke dalam hati setiap makhluk hidup di dunia fana. Penegak hukum marah. Tidak mungkin seorang anjing hina bisa menulis ulang hukum semesta. Shu berdiri lagi meski tubuhnya penuh luka. Ia tersenyum sinis. Kau salah, aku bukan anjing hina. Aku adalah gonggongan yang membelah alam semesta. Tiba-tiba, dari kejauhan, sekte-sekte besar, klan-klan kuno, bahkan para kultivator yang tersembunyi mulai merasakan getaran itu. Beberapa langsung berlutut, tubuh mereka gemetar. Bukan karena ketakutan, melainkan karena jiwa mereka beresonansi dengan gonggongan Shu. Han Qiumeng menatap Shu dengan mata berkaca-kaca. Kau sudah melampaui manusia dan anjing. Kau menjadi suara semesta itu sendiri.
penegak hukum yang tadinya penuh wibawa, kini terlihat murka bercampur gentar. Jika aku tidak menghapusmu hari ini, kelak gonggonganmu akan mengguncang langit itu sendiri. Ia meraih gulungan emas, memaksa huruf-huruf di dalamnya menjadi tombak ilahi, lalu melemparkannya ke arah Shu. Shu menarik napas panjang. Kalau begitu, mari kita lihat, apakah tombakmu bisa menusuk suara dunia. Gonggongannya meledak, kali ini menyatu dengan denyut jantung bumi. Tanah, langit, gunung, bahkan bintang di kejauhan bergetar bersamaan. Di saat itu, waktu seolah berhenti. Semua orang menahan napas, menyaksikan apakah gonggongan Shu bisa menembus hukum langit atau tubuhnya hancur tanpa sisa. Tombak ilahi yang terbentuk dari huruf-huruf kitab kekekalan meluncur bagai kilatan cahaya yang hendak menembus segala hukum. Wujudnya sederhana, namun di balik setiap guratan huruf itu tersembunyi kehendak jutaan generasi dewa yang pernah menulis ulang dunia. Shu Langtian berdiri kaku. Tubuhnya nyaris runtuh, darah mengalir dari luka di dada, tapi matanya memantulkan cahaya yang tak pernah pudar. Gonggongannya sudah bukan sekadar suara, ia adalah denyut semesta. Aku tidak lagi sekadar anjing hina, gumam Shu. Langkahnya goyah namun mantap. Aku adalah gema yang tak bisa dihapus, karena aku lahir bukan dari hukum, melainkan dari penolakan hukum itu sendiri. Tombak ilahi menghantam, waktu seolah berhenti. Namun tepat saat ujungnya hampir menusuk dada Shu, ia menggonggong sekali lagi. Gonggongan itu tidak terdengar sebagai suara biasa. Ia membelah ruang, memecah waktu, menuliskan aksara gonggong baru yang langsung melilit tombak ilahi. Retakan muncul di tombak itu. Huruf-huruf yang menyusunnya berteriak, seolah mengutuk dan memohon ampun sekaligus. Tombak yang seharusnya abadi mulai retak, lalu hancur berkeping-keping. Han Qiumeng menjerit kaget. Dia menghancurkan hukum dengan suaranya sendiri. Penegak hukum yang tadi penuh wibawa kini terpental ke belakang, wajahnya berubah pucat. Tidak mungkin hukum semesta bisa ditundukkan oleh seekor makhluk yang bahkan tak terdaftar dalam kitab. Shu menatapnya dingin. Itulah kesalahanmu. Kau percaya pada tulisan, pada aturan, pada langit yang kaku. Tapi aku adalah suara yang bahkan langit pun tidak bisa tulis. Aku adalah ketidakmungkinan yang lahir dari penghinaan. Gonggongannya kembali terdengar. Kali ini tidak hanya mengguncang kitab kekekalan, tetapi juga memecahkan sebagian tirai kabut yang menutupi penegak hukum. Dari balik kabut itu, terlihat wajahnya yang penuh ketakutan, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan ada pada makhluk semacam dirinya. Tubuh penegak hukum mulai bergetar, retakan muncul di sekujur dirinya. Tidak, kalau aku hancur di sini, maka klan langit kekal akan kehilangan satu hukum penopang, dunia bisa goyah. Shu melangkah maju, tubuhnya remuk, tapi jiwanya membara. Kalau dunia ini goyah hanya karena suara seekor anjing, maka biarlah dunia ini tahu aku ada. Gonggongannya terakhir meledak. Bumi berguncang, langit terbelah, bintang-bintang bergetar. Dari suaranya tercipta huruf-huruf baru yang membentuk kitab asing, kitab liar, kitab yang tidak tunduk pada siapapun. Kitab itu melayang di udara, bersinar biru, lalu menempel di dada Shu. Kitab gonggong kekal lahir, menuliskan hukum baru yang menolak tunduk pada langit manapun. Penegak hukum meraung putus asa sebelum tubuhnya meledak menjadi debu cahaya, menghilang selamanya. Keheningan melanda. Han Qiumeng menatap Shu, matanya penuh air mata dan kagum. Kau benar-benar sudah menjadi sesuatu yang melampaui semua nama. Shu tertawa lirih meski suaranya penuh darah. Aku tetap Shu Langtian, tapi kalau dunia ingin memanggilku anjing, biarlah begitu. Asal mereka tahu gonggonganku adalah hukum itu sendiri. Dari kejauhan, sekte-sekte, klan-klan, bahkan para kaisar langit yang bersembunyi, semuanya merasakan getaran. Mereka berlutut bukan pada langit, bukan pada kitab, melainkan pada suara yang tak bisa dilenyapkan. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia mencatat hukum baru. Ada suara yang tidak bisa dibungkam, bahkan oleh langit. Shu berdiri meski tubuhnya nyaris hancur. Ia menatap Cakrawala, senyum dingin tersungging di bibirnya. Ini baru permulaan.
Kalau gonggongan bisa membelah semesta, maka aku akan menggonggong lebih keras lagi, sampai semua langit runtuh. Langit berguncang, seolah takut pada janji itu.